Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Meifi Mukugenda dalam rangka pertemuan mata kuliah agroforestry, dan kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan agroforestry. Baik anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis agroforestry. Agroforestry jenis-jenisnya terdiri dari agroforestry sederhana dan agroforestry kompleks. Menurut De Foresta dan Mick John 1997, agroforestry dapat dikelompokkan di dua kategori tadi, yaitu sederhana dan kompleks. Selanjutnya, di sistem agroforestry sederhana itu disebutkan bahwa sistem agroforestry sederhana sebagai suatu sistem pertanian di mana pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim. Pepohonan bisa ditanam sebagai pagar mengelilingi petak lahan, atau ditanam secara acak, atau secara pola lain seperti yang digambar ini, membentuk lorong. Ya, ini adalah pohon sepanjangnya ini ya. Lalu ini tanaman musiman, tanaman pertanian. Nah, di bawah ini juga hal yang sama, tanaman pohon ditanam secara lorong, memagari tanaman jagung yang ada di sini gambarnya. Ini adalah contoh tanaman agroforestry sederhana. Ya, bisa dibedakan ini antara gambar ini dengan agroforestry kompleks. Kalau yang begini gambarnya adalah agroforestry sederhana. Oke, lanjut. Ini juga masih model yang sama, agroforestry sederhana. Kalau gambar di sini di bawah ada pohon pisang, ada tanaman berkayu ditanam secara beracak karena tidak kelihatan modelnya di sini. Baru di bawah tanaman pohon ada tanaman kopi yang masih pendek. Baru yang di atas tanaman kopi yang sudah berumur sekitar 1 tahun lebih ini. Dia ditanam bersamaan dengan tanaman berkayu. Nah, ini juga adalah jenis agroforestry sederhana. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada sistem agroforestry kompleks atau hutan atau kebun. Sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis komponen pepohonan berbasis pohon, baik sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan yang sudah ditumbuhi tanaman perdu, liana, tanaman semusim, dan rumputan dalam jumlah yang banyak. Itu definisi dari agroforestry kompleks. Artinya dalam agroforestry kompleks itu sudah menyerupai hutan, karena di sana sudah terdapat tanaman perdu, liana, banyak rerumputan. Juga ada tanaman musiman, tetapi tanaman musiman tidak menonjol lagi, lebih didominasi oleh rerumputan dan tanaman berkayu. Ini contoh dari agroforestry kompleks.
Nah, kelihatan sudah menyerupai hutan sekunder karena sudah banyak pohon dan banyak tanaman-tanaman lainnya yang tumbuh. Sedangkan tanaman pertanian sudah sedikit di dalam sini. Tinggal perbandingannya 1:100. Ya, penciri utama sistem agrokompleks adalah kenampakan fisik dan dinamika di dalamnya yang sudah mirip dengan ekosistem hutan alam. Ini kategori hutan alam dan sekunder. Oleh karena itu sistem ini disebut dengan sistem agroforestry kompleks menurut Ikrab 1996. Ya, oke ya, kita lanjut. Ini menurut Deforest 2000. Kebun atau home garden, hutan, misalkan ada tanaman jati, damar, dan karet. Terbentuknya agroforestry itu terdiri dari 3 fase. Sistem bercocok tanam berbasis pohon yang diawali dengan adanya pembukaan lahan, kemudian pembakaran lahan untuk dimulai tanaman semusim. Hutan, pepaya, pisang ditanam secara tumpang sari dengan tanaman semusim. Pada fase ketiga, beberapa tanaman asal hutan yang bermanfaat dibiarkan tumbuh sehingga terbentuk kombinasi asli, yaitu tanaman bambu, pohon, hasil kayu lainnya dengan buah-buahan. Pada fase ini, tanaman semusim sudah sedikit karena naungan sudah mulai membesar, seperti pada hutan kompleks tadi ya. Nah, ini gambarnya. Sistem tumbuh kembang kebun talun, di mana ini awalnya kebun di pembukaan lahan. Nah, pembukaan lahan ini tanaman pohon tidak dipangkas. Ada beberapa tanaman pohon tidak dipangkas, hanya daunnya saja yang di beberapa ranting dan tangkai yang dipangkas. Ini adalah tanaman pertanian yang ditanam di bawah naungan pohon yang tanpa berdaun ini. Pada beberapa lama kemudian, tanaman pertanian sudah mulai tumbuh ini. Nah, kemudian pohon yang tadinya ini mulai berdaun, tumbuh kembangnya di sini. Pada akhirnya sudah membentuk sistem talun. Sudah banyak pohon-pohon yang tumbuh. Sudah banyak tanaman lainnya yang tumbuh kembang di sini, sehingga menyerupai agroforestry kompleks. Ya, oke, kita lanjut. Ini adalah penjelasan awal tadi. Ini adalah fase penanaman lahan petani pada lahan agroforestry. Tanaman semusim umumnya 95%. Tanaman semusim bersama tanaman kayu 40%. Tanaman berkayu sama tanaman buah-buahan. Ya. Agroforestry aspek sosial. Ini agroforestry menurut aspek sosial, yaitu manfaatnya terpeliharanya standar kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pekerjaan dan pendapatan terjamin. Kedua, terpeliharanya pangan, kesehatan masyarakat meningkat, kualitas dan keragaman produk pangan, gizi dan papan juga terpenuhi. Terjaminnya stabilitas komunitas petani, pertanian lahan kering dapat mengurangi dampak negatif urbanisasi karena tersedianya pangan di lahan mereka. Itu secara aspek sosial. Dari segi ekonomi, agroforestry bermanfaat
karena sifatnya komersil. Bila tujuan produksi, biasanya dijual. Skala operasinya sampai besar, ada juga yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau swasta, bisa oleh pemerintah untuk sistem komersil jangka panjang. Kalau untuk intermediate, ada standar komersil dengan subsisten. Cash crop yaitu memuaskan kebutuhan cash, dan hasil pangan memenuhi kebutuhan untuk keluarga. Ya, untuk intermediate ya mungkin kebutuhan skala lokal, skala kecil untuk keluarga. Ada juga skala subsisten. Untuk penggunaan lahan ini ditujukan pada pemuasan kebutuhan dasar oleh pemilik yang tinggal, hanya untuk ditanam, dikonsumsi, dan kalaupun dijual sifatnya hanya sedikit. Itu sistem agroforestry. Aspek agroforestry keuntungannya dari sistem ekonomi ada 3 poinnya: komersil, intermediate, dan subsisten. Kelemahan agroforestry secara ekonomi, secara sosial ekonomi, yaitu terbatasnya tenaga kerja yang minat di bidang pertanian. Adanya saingan antara tanaman pohon dengan tanaman pangan ketika kemudian menurunnya hasil tanaman pangan karena tadi tidak maksimal hasil produksi karena ada naungan tanaman pohon. Jangka waktu yang panjang masa panen pohon dan juga mengurangi produksi sistem agroforestry. Agroforestry berorientasi komersil dan sulit diterapkan, apalagi dengan pengetahuan petani yang terbatas pada sistem monokultur. Keengganan sebagian petani untuk menggantikan tanaman pertanian dengan tanaman pohon yang lebih bernilai ekonomis. Ya, banyak yang kekurangannya juga, tapi dari sisi ekonomi cukup untuk membantu kebutuhan masyarakat kecil. Dari aspek ekologi juga memiliki kekurangan, yaitu tanaman pokok pertanian kurang memberi kesempatan kepada tanaman pertanian bisa hidup di bawah pohonnya naungan karena adanya perebutan unsur hara, cahaya, dan lain-lain. Ketidaksesuaian pohon dengan kegiatan pertanian, contohnya aktivitas pembakaran dan pemakaian lahan yang membuat perlindungan terhadap pohon menjadi berkurang. Pohon-pohon hutan juga akan mengerintangi tanaman pertanian. Ini yang berujung pada biaya tenaga kerja pada proses pengolahan. Terdapat juga keberadaan pohon yang merintangi tanaman, menghambat kemajuan sistem pertanian. Maka pelaksanaan agroforestry dilakukan dengan langkah yang tepat agar tidak memberi kerugian kepada petani. Ini adalah skema sederhana pengelolaan lahan agroforestry. Ya, sepertinya sudah berakhir pertemuan kita karena waktunya kita juga terbatas, maka saya ucapkan terima kasih. Semoga materi tadi bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Sampai jumpa.